Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ade Channel. Kali ini kita akan review kontaktor yang di unit dan kontaktor yang di charger. Masih bersama Mr. T. Nih, sebelum menonton video ini, siapkan kopi, pasang handsfree, cari senderan yang nyaman, siapkan cermin, dan periksa, cek bulu hidung masih nongol, potongin. Welcome back to my channel. Like, share, comment, subscribe. Jangan lupa loncengnya biar dapat notifikasi konten terbaru saya. Salam forklift, awas kesodok. Oh iya, ada teman kita Masuki Mocing. Itu Masuki Mocing, sehat selalu Masuki Mocing. Jadi pertanyaannya adalah kontrol valve sering bocor, tapi masalahnya belum pernah perbaikan. Mungkin Masuki itu kontrol valve-nya bocor, atau memang pertanyaan dia menunjukkan seperti ini. Kalau misalnya perbaikan valve tapi valve bocor, terus udah diperbaikin, baru sebentar aja udah bocor lagi gitu. Kemungkinan itu apanya, Pak? Coba pakai ini yang ada sayapnya. Cambo di pizza. Enggak Masuki, jadi malah sobek we. Enggak, jadi gini Masuki. Kalau Masuki kontrol valve-nya bocor karena belum pernah diperbaiki terus bocor, kemungkinan karena umur valve-nya udah lama, jadi o-ring-o-ringnya udah regas. Jadi ganti aja o-ring-o-ringnya. Saya nyaranin kalau untuk kontrol valve jangan sembarangan o-ring, tapi gunakan merek Piton. Promosi anjir. Enggak, tapi bener. Kalau bisa gunakan o-ring aslinya gitu. Atau cek dulu kekencangan nepel-nepelnya, udah kencang apa belum. Terus kalau misalnya udah pernah diperbaikin terus bentar-bentar bocor, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran o-ringnya itu besar kecilnya, lebarnya itu sebisa mungkin harus sama. Kalau kalian punya manual book untuk kontrol valve-nya, silahkan dibuka. Itu nanti ada ukuran o-ringnya, dan ukuran o-ringnya harus sama persis. Tapi kalau kita nggak make, ya kita pakai listing aja. Intinya jangan sampai si o-ring ini usahakan ukurannya presisi gitu, bener-bener sama persis sama o-ring bawaan kontrol valve-nya. Dan di sini saya bener-bener nyaranin, bukan promosiin, nyaranin untuk merek Piton, karena ya selama ini udah terbukti gitu. Oke, jadi seperti itu Masuki. Terus setelah pemasangan itu biasanya kita juga agak lupa dengan motor suwe. Nyampe mana tadi, lupa gue gara-gara motor sih. Oh ya, kalau misalnya kita masang kan, biasanya kita suka lupa juga dengan kekencangan nepelnya, biasanya kurang kencang aja. Terus akhirnya dikarenakan hidrolik itu guncangan apa namanya, getaran, kena getaran biasanya kendor nepel-nepelnya gitu. Atau mungkin ya dari kualitas o-ringnya gitu teman-teman. Jadi gini Masuki, oli hidrolik itu ketika posisi dingin atau memang belum panas, itu biasanya si o-ring itu masih kuat untuk nahan tekanan olinya. Tapi kalau logikanya, semakin oli itu panas akan semakin encer. Oke ya, namanya di jalan ya, pasti banyak gangguan lah. Oke, jadi
Jadi ntar gue terusin mas, kita mau masuk pom bensin dulu, sorry. Lanjut Mas Zuki. Emang iya bang, kalau oli hidrolik itu bisa panas? Gimana Pak Tono? Penjelasannya? Ya, benar. Jadi bisa teman-teman. Oli hidrolik itu bisa panas. Kenapa? Why? Aduh. Jadi lihat penampang dari pompa hidrolik yang masuk ke palep, itu ukurannya besar. Terus lihat yang berada di manifold valve. Aduh, manifold valve itu apa bang? Ini manifold valve itu jadi blok-blok kontrol valve itu kan ada bolong-bolongnya teman-teman. Nah bolong-bolongnya itu sangat kecil banget, bahkan mungkin cuman seluban jarum lah. Jadi logikanya semakin dari molekul-molekul itu kan benar-benar dibikin padat, itu yang membuat panas gitu. Dulu saya waktu masih di EXA itu saya pernah kejadian oli hidrolisnya itu mendidih, jadi mendidih, benar-benar mendidih di dalam tangki itu sampai bunyi putuk saking panasnya. Dan itu penyebabnya, jadi ada salah satu ada salah satu ininya dalam kontrol valve itu ada yang kunci, apa sih namanya, main reliefnya itu. Jadi berat banget, si EXA itu berat banget buat gerak. Akhirnya ya gitu, jadi mendidih olinya. Lanjut. Jadi ketika o-ring itu si olinya masih dingin, o-ring itu kuat menahan. Terus ketika olinya panas, selain panas juga udah encer, si o-ring ini nggak kuat nahan. Nah itu biasanya tergantung dari kualitas o-ringnya, Mas Zuki. Jadi itu menurut Ade Channel seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain punya jawaban yang lain, mau bantu Mas Zuki ya silakan jawab di kolom komentar. Kami persilakan. Yang nggak setuju dengan teori kita atau pendapat kita juga silahkan. Yang suka like, yang nggak suka dislike. Jadi itu jawaban dari Ade Channel. Makasih udah mau nonton konten-konten kita. Oke cok, jadi yang ini kontaktor buat ke unit, maksudnya ke forklift. Di sini saya pakai punya Nissan, soalnya adanya punya Nissan, jadi ya udahlah buat ini buat contoh aja, gue pakai punya Nissan. Terus ini punya kontaktor, punya charger, yang ini punya charger tuh. Ada yang menyebut kontaktor itu dengan sebutan relay juga, tapi kalau menurut Ade Channel, kontaktor ya kontaktor, relay ya relay. Kita lihat pada gambar. Oke, terlihat dari bentuk fisiknya. Kalau kita bedain dari fisiknya itu, relay itu lebih kecil, sedangkan kontaktor bodinya besar-besar. Terus kalau dilihat dari arusnya, kontaktor 48 volt, sedangkan kalau di unit itu relay ya ada yang pakai relay, tapi saya belum pernah nemuin relay yang arusnya itu besar sampai 48 volt gitu. Saya pernah lihat relay itu paling besar 24 volt. Jadi kalau dibedakan dari arusnya, kemungkinan relay itu menampung arus yang lebih kecil, sedangkan untuk kontaktor itu biasanya arusnya lebih gede atau lebih besar. Itu menurut Ade Channel. Kalau ada yang punya pendapat lain atau teori lain, silahkan isi di kolom komentar. Oke, lanjut komponennya dulu yang di sini. Nah, komponen yang di kontaktor di unit itu
apa namanya, nah ini selenoid, selenoida. Ya, selenoida. Kenapa di konten kemarin kita membedakan selenoid dengan itu apa namanya, sepul valve itu ya dari situ. Jadi ini namanya kalau kita coil, ya kan, coil itu disebutnya selenoida juga. Itu kalau yang di unit itu makanya 48 volt. Itu ada tulisannya 48 volt kalau yang untuk di forklift. Sedangkan untuk di charger itu makanya AC. Di sini ada tulisannya, semoga mudah-mudahan terlihat. Ada tulisannya coil 208 atau 240 VAC, volt AC. Jadi di sini arusnya AC, yang di sini DC gitu, teman-teman. Untuk perbedaan antara kontaktor yang di unit dan kontaktor yang di AC. Terus bedanya apa lagi? Bentuk fisiknya. Ya, bentuk fisiknya berbeda juga. Udah pasti terlihat ya teman-teman ya. Ini ngomong apaan sih, goblok. Kayak gitu aja dijelasinnya udah pasti tahu lah teman-teman juga. Fisiknya juga berbeda. Mak, rokok mak. El Abol, Pade udah hafal El Abol. Datang ini tadi. Es teh, kopi, sama Good Freeze. Ini lagi main sinetron. Satu dulu. Lagi main sinetron. Enggak, Mak. Main sinetron. Ih, semua cuk. Apa ini? Potong. Good Freeze. Good Freeze. Ini sama teh hangat. Kok teh hangat? Es teh sama kopi. Rokok mau Pak Tono kan sekarang ngondek sih. Biasa. Agus. Kalian pasti gak ngerti. Kalau yang gak ngerti, coba deh tonton di video pendek itu, suka ada yang bonceng-bonceng, bonceng-bonceng lagi, goblok. Bencong-bencong itu. Bencong-bencong itu ada yang apa, banci kan, dia lagi nyariin temennya gitu, ditanyain lagi nyari siapa mbak. Lagi nyari temen, coba temennya dipanggil, Gus, Agus. Oke, lanjut. Kalau di eksavator ada juga yang nyebut ini TikTok. Si kontaktor ini ada yang nyebut juga TikTok dengan nama TikTok. Nah, malahan sekarang jadi aplikasi yang viral gitu, yang banyak orang pakai. Terus kita mau kemana sih ini? Oh iya, ke Dinaplas ya, kita mau ke PT Dinaplas, mau nengokin unit, mau nganter air aki sih sebenarnya. Terus karena nggak ada perbaikan, jadi ada waktu agak senggang, dan kemudian kita nemuin komponen-komponen ini sama-sama namanya kontaktor, cuman ada perbedaan. Terus ya udah kita bahas aja di sini. Jadi ya untuk yang belum tahu biar jadi tahu, yang udah tahu ya silakan. Barangkali punya teori yang lain silakan isi kolom komentar. Yang suka dengan konten ini like, yang nggak suka ya dislike. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah ngikutin kita hari ini. Beda darah satu saudara, jangan pernah baik karena kejelekan orang lain. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam forklift, awas kesodong. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam forklift, awas kesodong.